Siang-siang makan nasi, lauknya pakai ikan asin. Ibu akan presentasi, mohon untuk diperhatikan. Pertemuan selanjutnya adalah mengungkapkan kembali isi hikayat. Untuk mengungkapkan kembali isi hikayat, perhatikan bagian penting dari isi hikayat dan bagaimana cara menyampaikannya dari isi hikayat. Bagian penting dalam hikayat adalah struktur teks hikayat itu sendiri, yaitu terdiri dari abstraksi, orientasi, komplikasi atau evaluasi, resolusi, dan koda. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, baca keseluruhan hikayat dengan seksama. 2. Catat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. 3. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan-gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. 4. Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya. 5. Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah untuk menyampaikan isi hikayat adalah sebagai berikut. Pertama, baca hikayat dengan seksama. Kedua, pahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut. Ketiga, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktunya. Keempat, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. Bagaimanakah syarat merekonstruksi hikayat? Pertama, menuliskan nama penulisnya, yaitu kalian. 2. Mengartikan kata-kata arkais yang ada dalam hikayat. Kemudian, kalau bisa, terjemahkan. 3. Menggunakan bahasa yang dikenal. Jadi, bahasa-bahasa arkais yang tadi diganti menjadi bahasa yang kita kenal. 4. Perhatikan tujuan utama hikayat. Kelima, tidak ada perubahan tokoh, latar, dan alur. 6. Cari pokok-pokok ceritanya. Anak-anak, berikut adalah isi tabel berikut merupakan LKPD yang kedua. Kalian cukup untuk menceklistnya saja. Contoh di sini. Di sebuah kerajaan, Indra Bungsu memiliki 2 anak kembar yang bernama Syafril dan Indra Bangsawan. Kedua anak lelaki itu mendapatkan kasih sayang penuh dari sang raja. Mereka tumbuh sebagai pemuda yang baik, tangguh, dan sakti. Nah, apakah dalam cerita situ ada istana sentrisnya? Karena ini bercerita tentang raja atau sebuah kerajaan, maka itu mengandung istana sentris. Apakah terdapat nilai-nilai? Ya, ada nilai sosial, moral, dan pendidikan. Karena di sana ada kasih sayang, itu moral.
tumbuh menjadi pemuda yang baik, tangguh, dan sakti. Itu adalah hasil pendidikan. Kemudian mempunyai 2 anak kembar. Kedua anak itu mendapat kasih sayang. Nah, di situ moral dan sosial. Apakah ada peperangan antar kerajaan? Tidak dalam kutipan ini. Ada kemustahilan? Ya, kata sakti. Ada percintaan? Tidak ada. Apakah ini happy ending? Kalau dilihat sepintas, kemungkinan happy ending. Nah, selanjutnya silakan kalian menjawab berdasarkan kutipan sebelah kiri. Kemudian tinggal melihat ciri-ciri hikayatnya. Berikutnya cermati gambar berikut ini, yaitu burung bayam. Kalian pasti tahu hikayat burung bayam budiman. Ceritakan kembali hikayat tersebut dengan bahasamu sendiri. Pergi ke warung, membeli ciki, belinya lebih dari 1. Cukup di sini pertemuan kali ini. Sampai berjumpa di lain waktu.